Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Oke, mantap. Sebelum kita memulai dengan pelajaran kita pada hari ini dengan materi pokok peranan sekolah, gereja, dan masyarakat dalam perkembangan diriku. Untuk mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, Ibu Guru minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu sejak tadi malam hingga pada pagi hari ini. Kini kami masih dalam keadaan sehat, kami masih dalam keadaan semangat, dan Engkau juga masih mempersatukan kami di tempat ini guna mengikuti pelajaran pendidikan agama Katolik dan budi pekerti. Dan berilah kami semangat agar kami boleh mampu dan sekaligus menyadari diri sebagai anggota gereja, dan kami boleh mampu melibatkan diri kami sebagai anggota gereja. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, terima kasih anak-anak. Sebelum Ibu Guru memulai dengan pelajaran kita pada pagi hari ini, sekarang Ibu Guru mau mengecek. Mungkin ada teman-temanmu yang tidak hadir pada hari ini. Bersabar anak-anak, Ibu Guru mau absen nama dulu. Absen nama. Pertama, kira-kira ada yang tidak hadir? Ya, oke. Sekarang Ibu Guru mau absen. 1. Engelberti Nimupia, Christina Tamaviu, Dionysius Tamaviu, yang terakhir Ernest Kamapu. Apakah anak-anak tahu keberadaan mereka ini? Ada 4 orang ini. Oh, baik, sudah, oke. Terima kasih. Ada yang sakit, ada yang izin dan alpa. Kita berdoa banyak untuk teman-teman ini, untuk kedepannya mereka bisa. Kita berdoa mohon kesembuhan bagi teman-teman ini, supaya kali depan dalam proses pembelajaran berikut, supaya mereka bisa fit kembali, bisa sembuh, agar mereka bisa bergabung kembali bersama kita pada pagi hari ini. Ya. Sekarang hari ini kita mulai dengan pembelajaran kita dengan materi pokok peranan gereja dalam perkembangan diriku. Tadi sebagai awal pelajaran tadi Ibu Guru sudah sampaikan itu peranan sekolah, gereja, dan masyarakat bagi perkembangan diriku. Dan hari ini yang akan kita belajar itu tentang peranan gereja dalam perkembangan diriku. Peranan gereja dalam perkembangan diriku. Dengan kompetensi dasarnya itu, Ibu Guru bersabar ya anak-anak, Ibu Guru baca dulu kompetensi dasarnya. Dan kompetensi dasarnya itu 1.5, bersyukur atas peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat terhadap perkembangan dirinya. 2.5, bertanggung jawab pada keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat atas peran mereka terhadap pengembangan dirinya. Berikut 3.5, memahami peran keluarga, sekolah, gereja, dan masyarakat dalam mengembangkan dirinya. Yang berikut anak-anak, kita lihat tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. 1.
bersyukur atas peran gereja terhadap perkembangan dirinya. 2. Bertanggung jawab para gereja dan masyarakat atas peran mereka terhadap perkembangan dirinya. 3. Menginventarisasi berbagai kegiatan gereja ini berdasarkan pengamatan dan pengalaman keterlibatan menggereja. 4. Menjelaskan manfaat yang diperoleh melalui keterlibatan dalam kegiatan gereja ini. Berikut menjelaskan peran gereja bagi perkembangan diri umat. Yang terakhir, menyusun doa bagi para pemimpin gereja. Sudah dengar semua anak-anak? Sudah, oke, mantap. Tetap semangat ya, tetap semangat. Tetap semangat. Sekarang kita lanjut. Ibu guru akan bagikan kertas. Ibu guru akan bagikan kertas ini. Ibu guru akan bagikan kertas ini untuk kamu boleh lihat itu. Lihat ada gambar-gambar itu, kamu boleh lihat. Pertama harus mengamati, membaca, melihat. Ada gambar-gambar itu, cerita dalam gambar itu tentang apa. Sudah dengar anak-anak? Ya. Ibu guru beri waktu. Mau berapa menit? 10 menit. 10 menit, Bu. Aduh, terlalu lama tuh. 5 menit, boleh? Ya, oke. Sekarang kamu lihat gambar itu. Mungkin ada yang tahu tentang gambar itu. Yang di sudut sana. Marieta. Ya, mantap, bagus. Gambar 1. Ya, mantap, bagus. Gambar kedua. Hendrikus, silakan. Apa yang kau amati, apa yang kau lihat tentang gambar kedua? Oke, mantap. Gambar ketiga. Emi, gambar ketiga, Emi. Yang di sudut sana yang duduk di gelap-gelap itu, Emi. Mantap jawabannya. Tetap semangat ya. Pintar. Nah, Ibu guru mau menjelaskan bahwa ketiga gambar itu menunjukkan keterlibatan kita sebagai anggota gereja. Nah, Ibu guru menjelaskan bahwa itu gambar-gambar itu menunjukkan bahwa keterlibatan kita sebagai anggota gereja, di mana kita harus berperan aktif, ikut melibatkan diri dalam kegiatan gereja. Misalnya contoh-contoh kegiatan dalam gereja, misalnya rekoleksi. Itu ada gambar 1 itu rekoleksi para OMK. Ada yang tahu kepanjangan tentang OMK? Markus. Ada yang tahu tentang kepanjangan dari OMK? Oh, pintar. Kalau dulu kita sebut Mudika, sekarang kita sebut OMK. Oke, mantap jawabannya. Gambar 1 itu ibu guru mau menjelaskan bahwa gambar 1 itu rekoleksi OMK, orang muda Katolik. Itu ada sebagai pemimpin atau fasilitator yang di tengah-tengah. Itu siapa kira-kira anak-anak, ada yang tahu kan? Nah, itu kalau tahu, ada yang kenal Pastor Paroki Santo Stefanus Sempan. Itu adalah Pater Maxidora. Nah, itu beliau sedang kasih rekoleksi kepada OMK, orang muda Katolik. Gambar yang berikut itu anggota gereja sedang mengecat gedung gereja yang ada di Jayapura. Nah, itu keterlibatan kita sebagai anggota gereja. Kita harus melibatkan diri kita sebagai anggota gereja. Ya, misalnya
ikut kor di gereja, doa umat. Kita harus mengambil bagian dalam kegiatan gereja. Doa umat sebagai lektor 1, lektor 2. Nah, kalau yang ketiga itu homili yang dibawakan oleh Bapak Pastor. Atau sebagai pengedar kolekte, atau sebagai penjaga keamanan di gereja, atau misalnya sebagai dirigen di gereja. Nah, mungkin ada yang pernah biasa lihat ibu guru biasa dirigen di gereja atau tidak? Oke, mantap. Ibu guru saja biasa dirigen di gereja. Ya, oke, mantap. Berarti anak-anak kamu punya jawaban ini benar semua ya. Nah, benar semua. Mungkin dengan materi ini peran gereja dalam perkembangan diriku. Peran gereja dalam perkembangan diriku. Pasti anak-anak, pasti kamu tadi malam ada yang sudah belajar atau belum? Mantap, tapi ada yang belajar. Teman. Tetap semangat tetap semangat dan belajar. Sebagai remaja kita diajak untuk melibatkan diri kita sebagai anggota gereja, harus berperan aktif dalam kegiatan gereja. Kegiatan apapun kita harus berperan aktif. Begitu. Nah, contoh ulangi. Bu Guru ulangi sekali lagi. Penjelasan gambar atau citra gambar itu, gambar yang pertama itu OMK sedang mengikuti rekoleksi. Itu juga salah satu kegiatan gereja. Misalnya bukan cuma kegiatan rekoleksi, misalnya katekese umat, sharing kitab suci, kuis kitab suci, paduan suara, dan sebagainya. Terlalu banyak. Itu disebut kegiatan-kegiatan gereja yang harus kita ikut. Betul anak-anak? Mantap. Oke, pintar kamu. Terus gambar yang kedua itu seluruh anggota gereja melibatkan diri mereka untuk mengecat gereja yang ada di Jayapura. Itu umat secara aktif, tua, muda, kecil, besar, mereka bangun gereja itu. Mereka secara bergotong royong untuk mengecat tuh gedung-gedung cat dinding-dinding yang ada di Jayapura. Nah, itu dengan penuh semangat. Itu karena Roh Kudus sudah memampukan mereka, memberi daya dan kekuatan, semangat di atas bagi mereka masing-masing untuk sehingga mereka bisa melibatkan diri mereka di dalam gereja itu sendiri. Sudah mengerti anak-anak? Ya, mantap. Tetap semangat tetap semangat. Sekarang setelah kamu mendengar penjelasan dari Ibu Guru tadi, sekarang Ibu Guru mau bagi lembaran ini supaya kamu bisa amati. Bisa duduk berkelompok. Ibu Guru kasih waktu, durasinya 5 menit. Oke, duduk berkelompok. Duduk berkelompok sehingga kamu masing-masing amati gambar itu. Ada dua gambar itu tentang apa? Melihat dan mengamati. Sudah? Ya, kalau sudah silakan maju ke depan
anggotanya, ketua kelompok, tidak ada wakil. Kalau sudah selesai diskusi, maju terus presentasikan hasil diskusi kamu tadi itu. Nah, hasil diskusi kamu itu tadi, melihat gambar, mengamati apa yang ada di dalam gambar itu. Sekarang ibu guru suruh ketua kelompok dan anggotanya maju ke depan kelas untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Oke. Sudah? Ya, kalau sudah, ibu guru bisa bertanya. Mungkin dari kelompok-kelompok lain mungkin ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain. Karena kelompok ini ada 4 kelompok. Mungkin ada tanggapan dari kelompok-kelompok lain, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kelompok 1, mantap. Bagus. Kelompok 2, mantap. Kelompok 3, mantap. Bagus. Kelompok 4, tidak ada. Karena kelompok 4 tuh yang mempresentasikan mereka punya hasil diskusi kelompok. Ya, sudah semua? Ya, sudah. Kalau begitu ibu guru bisa kasih simpulan sedikit atau rangkuman dari hasil diskusi kamu tadi. Jadi gambar 1 itu, gambar yang pertama tadi, kegiatan OMK, Orang Muda Katolik sedang mengikuti kegiatan gereja itu. Bentuk kegiatan gereja itu adalah rekoleksi. Nah, seperti ibu guru jelaskan tadi, kegiatan gereja itu bukan hanya rekoleksi, seri kitab suci, katekese umat, kuis kitab suci, paduan suara, dan lain-lain. Nah, itu atau lektor, dirigen. Nah, dirigen di gereja. Nah, itu bermacam-macam kegiatan gereja yang harus kita ikuti. Dan gambar kedua itu, semua anggota gereja itu terlibat aktif dalam pembangunan gereja. Semua anggota gereja itu terlibat aktif dalam pembangunan gereja. Kalau tidak salah itu gereja yang ada di Jayapura. Itu laki-laki perempuan semua mereka kerja. Ada yang angkat air, campuran. Nah, dengan semangatnya mereka itu karena oleh daya kekuatan Roh Kudus yang memampukan mereka sehingga mereka bisa bekerja keras, punya kesadaran untuk melibatkan diri mereka sebagai anggota gereja. Sudah dengar? Sudah paham? Oke, mantap. Bagus. Jadi ibu guru, tinggi harapan ibu guru ke depannya materi yang berikut. Ibu guru sangat mengharapkan teman-teman yang tidak hadir itu kita harus berdoa banyak, mohon kesembuhan dari mereka, mohon kesembuhan dari Tuhan biar mereka bisa fit kembali, bisa sehat, agar mereka bisa bergabung bersama kita untuk mengikuti pelajaran agama Katolik dan budi pekerti. Mantap. Tetap semangat dalam belajar. Ibu guru harapkan kali berikut, pertemuan yang berikut semua hadir. Tidak ada yang apa, ada yang sakit, izin. Bagus. Sebelum mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, ibu guru minta salah satu siswa untuk memimpin kita dalam doa. Ya. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, terima kasih atas bimbingan-Mu sejak tadi malam hingga pagi hari ini. Kami sudah dengan penuh semangat dan penuh semangat yang dikaruniai oleh Roh Kudus. Kita sudah mengutus Roh Kudus ke atas kami masing-masing sehingga kami boleh mengikuti pelajaran ini dengan baik.
Kami mohon kepadamu juga ya Bapa, mampukanlah kami sebagai anggota gereja, agar kami boleh melibatkan diri kami dan berperan aktif dalam kegiatan gereja. Kami juga berdoa kepadamu ya Bapa, bagi siswa-siswi kami, teman-teman kami yang tidak sempat hadir pada pagi hari ini, agar pertemuan berikutnya mereka boleh hadir dan bergabung bersama-sama dengan kami. Semua doa dan permohonan ini ya Bapa, kami sampaikan kepadamu dan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat pagi anak-anak. Selamat beristirahat. Sampai jumpa. Dah.